Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Ketemu lagi dengan saya Idhom Holid Pekalongan. Kali ini video saya akan membahas tentang asam lambung dan cara mengobatinya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setiap manusia, setiap kita pasti ada asam lambungnya, karena lambung kita membutuhkan asam membantu proses pencernaan, membantu lambung dalam mencerna makanan-makanan yang masuk ke dalam lambung kita. Namun problemnya, ketika asam lambung itu berlebih maka akan menjadi penyakit bagi kita. Jadi asam lambung itu kita butuhkan pada dosis ukuran yang tepat. Ketika berlebihan atau kurang, yang sering berlebihan itu akan menjadi penyakit. Dari peradangan dinding lambung, terus MAH, tipes, bahkan sampai penyakit-penyakit lain seperti jantung dan lain-lainnya. Ketika asam lambung itu berlebih masih dalam sekitar lambung, itu akan menyebabkan dinding lambung kita tergores, terluka oleh asam lambung sehingga menyebabkan penyakit MAH ataupun tipes. Ketika sudah berlebih lagi, itu akan seperti rasanya itu seperti benda padat, mungkin seperti batu. Ketika di ulu hati kita seperti padat. Ketika di dada kita seperti ada batunya sesak baik kanan ataupun kiri. Ketika ada di bawah leher sini, itu akan mengganggu pernafasan kita akan kesulitan bernafas. Dan itu bisa pindah-pindah asam lambung karena asam seperti gas sifatnya, itu seperti gas bentuknya. Sehingga kadang masyarakat kita keliru, salah, dianggap karena rasanya padat berpindah-pindah itu dianggap itu sebuah santet atau sebuah tenung atau sebuah apalah. Padahal itu sebenarnya hanya asam lambung. Asam lambung yang berlebih. Dan ketika lebih parah lagi, ketika asam lambung ini ke leher, maka kita akan merasa bengal, leher kita bengal. Ketika ke kepala ini lebih parah lagi, kalau sampai ke kepala. Ini bisa berdampak macam-macam. Ketika asam lambung itu menggerus saraf kesadaran kita, maka kesadaran kita seakan-akan hilang. Kita seperti linglung atau bahkan seperti orang yang kesurupan, seperti orang yang kerasukan jin. Ketika yang terkena di otak kita itu adalah saraf visualisasi, maka mata kita seakan-akan melihat hal-hal yang menakutkan. Atau ketika saraf pendengaran yang terkena asam lambungnya, maka seakan-akan kita mendengarkan bisikan-bisikan ataupun ucapan-ucapan seseorang. Padahal semua itu halusinasi. Nah, kesalahan kita itu dianggap bahwa itu adalah karena kerasukan jin, padahal belum tentu kerasukan jin. Ada kalanya memang kerasukan jin, ada kalanya karena asam lambung yang memuncak. Ketika asam lambung memuncak sampai ke kepala, menyerang saraf apapun, itu akan menjadi penyakit yang tampak menjadi berbeda. Asam lambungnya tidak kelihatan, yang kelihatan penyakit lainnya. Umpama menyerang paru-paru, seakan-akan terkena penyakit paru-paru. Memang walaupun sebenarnya memang paru-parunya sakit karena terkena asam lambung, tapi kalau yang diobati hanya paru-parunya saja, atau ketika menyerang jantung yang diobati jantungnya saja, asam lambungnya tidak diobati, maka penyakitnya tidak akan sembuh-sembuh. Maka jantung yang terluka harus diobati, paru-paru yang terluka harus diobati, tapi asam lambung faktor utama penyakitnya itu juga harus dikendalikan, harus diobati biar tidak berlebih. Nah, yang perlu kita ingat, mengapa asam lambung ini penyebabnya? Mengapa asam lambung berlebih? Ini yang harus kita ingat adalah penyebabnya. Kenapa asam lambung berlebih?
melebihi batas yang dibutuhkan lambung, yang dibutuhkan oleh kita dalam pencernaan makanan. Ada tiga faktor yang menyebabkan asam lambung berlebih. Yang pertama, faktor pola makan yang tidak teratur. Maka makan yang paling bagus seperti Rasul bahwa berhenti sebelum kenyang dan makan sebelum lapar. Terus hindari makanan-makanan pedas, hindari makanan-makanan asam. Ini bagi kita yang sudah terkena asam lambung. Hindari makanan asam, makanan pedas, makanan-makanan dan minuman instan, makanan-minuman yang berpengawet, karena itu memicu asam lambung. Nah, pola makan ini itu menyumbang 20% pemicu asam lambung. 20% pemicu asam lambung. Kemudian yang kedua itu faktor kelelahan. Faktor kelelahan, kecapean, pola hidup. Nah, ini harus istirahat yang cukup. Ketika kelelahan, kondisi tubuh kurang fit, maka asam lambung ini juga akan terpacu. Maka butuh istirahat. Nah, faktor pola hidup yang kelelahan ini adalah menyumbang pemicu timbulnya asam lambung berlebihan adalah 20%. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah faktor pola pikir. Pemicu utama asam lambung yang 60% atau bahkan lebih itu adalah faktor stres, faktor pola pikir, cara kita berpikir. Kalau kita mudah stres, maka itu akan memicu berlebihnya asam lambung. Peluangnya memicu adalah 60%. Nah, ketika asam lambung sudah berlebih, bagaimana cara kita mengatasinya? Mari kita kembali kepada alam. Saya yakin bagi Anda yang sudah terkena asam lambung, yaitu MAH ataupun tipes ataupun yang lain-lainnya, mungkin Anda sudah 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan ada yang puluhan tahun menderita penyakit akibat asam lambung, sudah berobat berbagai macam obat, tapi sampai sekarang belum sembuh total, sampai sekarang masih sakit. Kini mari kita coba kembali kepada alam. Kita menghindari obat-obat kimia untuk menyembuhkan penyakit asam lambung Anda, baik itu yang sudah MAH, kronis ataupun lain-lainnya. Pengobatannya, hal-hal yang harus hindari adalah hal-hal yang menyebabkan timbulnya asam lambung. Itu yang jelas itu harus dihindari, itu obat yang pokok. Artinya kita menghindari penyebab-penyebab terpicunya asam lambung yang tadi telah saya sebutkan. Nah, cara pengobatannya adalah pertama dengan terapi relaksasi saraf. Kita relaksasi saraf sesuai dengan keluhan penyakit yang diakibatkan asam lambung. Tapi yang pokok adalah untuk mendeteksi asam lambung itu sudah berlebihan atau tidak adalah dengan mendeteksi daerah leher baik kanan maupun kiri. Ini bisa dilihat seperti ini di daerah sini ini, di sini. Nah, ini ketika disentuh sambil digoyang, ini akan terasa sakit. Kemudian bacakan doa-doa memohon kepada Allah. Bacakan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 7 kali, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim 7 kali, dan ayat kursi. Berpindah-pindah titik-titiknya. Terus daerah kepala, terus daerah punggung. Itu direlaksasi saraf secara utuh. Kalau sudah penyakitnya lama, ini harus direlaksasi saraf, dicek dari kepala sampai kaki. Kemudian dibacakan doa-doa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, karena pada dasarnya penyakit itu dari Allah, maka hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Kita hanya berikhtiar. Nah, itu yang pertama, kita relaksasi sarafnya agar sarafnya ini menolak asam lambung yang
menyerang sehingga asam lambung kembali ke lambungnya, kembali ke lambung, dan nanti akan keluar dalam bentuk gas atau kentut. Kemudian kita konsumsi tanaman herbal. Ini sudah saya siapkan contohnya. Ini tanaman herbal, namanya, ini bisa dilihat dengan jelas, ini obat tanaman herbal untuk asam lambung. Dan yang selama ini saya buktikan kepada sahabat-sahabat yang datang ke tempat saya, saudara-saudara, teman-teman, orang-orang yang datang ke saya terkait dengan asam lambung, alhamdulillah segera diberikan kesembuhan. Ini adalah tanaman herbal yang dikonsumsi. Ini namanya sambung nyawa, tanaman sambung nyawa. Di daerah saya disebut sambung nyawa. Ini mudah dijumpai karena ini jenis tanaman perdu, mudah tumbuh, stek, tanam, sembuh. Konsumsi daun sambung nyawa ini setiap pagi, siang, sore, dan malam untuk lalapan. Untuk lalapan dikonsumsi. Kalau yang daunnya kecil-kecil ini ambil 3 atau 4 daun untuk dikonsumsi. Kalau nanti yang subur besar itu cukup 2 untuk dikonsumsi pagi, siang, sore, dan malam sebelum tidur untuk lalapan. Untuk lalapan mentah seperti ini, setelah petik, cuci, kemudian buat lalapan. Ini insya Allah asam lambung Anda akan segera sembuh, diberikan kesembuhan. Jadi perlu kita ingat, hentikan asam lambung dengan cara kita hindari makanan-makanan pemicu asam lambung yang menyumbang 20% terpicunya asam lambung, pedas, asam, kemudian makanan-makanan dan minuman berpengawet. Yang kedua, jaga kebutuhan tubuh kita. Ketika kita merasa capek, ketika kita merasa telah lelah, maka istirahatkan tubuh kita. Tubuh kita butuh istirahat. Mereka berhak untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Yang ketiga, yang paling penting, penyumbang terpicunya asam lambung 60% adalah stres. Mari kita belajar rela, belajar ridho, belajar ikhlas, belajar menerima dengan apa yang kita terima dari Allah. Kita syukuri. Jangan sampai pikiran kita stres, karena stres adalah pemicu berbagai macam penyakit, termasuk asam lambung di dalamnya. Demikian materi sederhana yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda, keluarga Anda, orang-orang terkasih di sekitar Anda. Jika Anda senang melihat video ini, silahkan di-like, birukan gambar jempolnya. Jika Anda berpikir jika video ini bermanfaat, silahkan di-share agar memberikan manfaat ke banyak orang. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar tadi apa yang telah saya sampaikan, silahkan di komen. Insya Allah saya akan menjawabnya. Jika Anda mendukung konten yang saya bagikan, silahkan subscribe channel YouTube saya. Jika Anda tidak ingin ketinggalan informasi yang saya bagikan, silahkan nyalakan lonceng notifikasi. Demikian dari saya Idham Khalid Pekalongan. Salam ukhuwah, salam silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.